Puji Tuhan, katakan bersama saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Aku berdoa, semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Amin. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2022. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Seorang anak telah lahir. Sebagai manusia, Yesus dilahirkan. Ini adalah kemanusiaannya. Seorang putra telah diberikan. Sebagai putra Allah, dia diberikan. Ini adalah ketuhanannya. Iblis gagal menghalangi Yesus untuk datang. Dia mencoba, bahkan hingga saat-saat terakhir, dia mencoba mengirimkan Herodes untuk membunuh semua bayi yang dilahirkan sekitar waktu yang sama dengan Yesus. Yesus dilindungi. Sewaktu Yesus memulai pelayanannya di bumi, iblis mencobainya, memintanya untuk melemparkan dirinya ke jurang untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus tidak mengambil umpan tersebut. Iblis gagal total. Iblis gagal berkali-kali sampai pada akhirnya, pada waktu yang tepat, Yesus pergi ke salib demi saudara dan saya. Di atas kayu salib, Yesus menanggung setiap dosa-dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib, Yesus menanggung kutuk, penghukuman, penyakit, maut. Ingat, upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus menanggung untuk saudara dan saya. Di atas kayu salib, Yesus menggantikan tempat saudara dan saya. Sehingga dia berkata, It's finished, sudah selesai, tetelestai. Sehingga dia bangkit di hari ketiga untuk kebenaran saudara dan saya. Satu kali untuk selama-lamanya. Saudara telah diampuni, dikuduskan, disucikan. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Untuk menyatakan bahwa iblis telah dikalahkan dan Tuhan Yesus Kristus kita telah menang. Yes. Amin. Bila engkau berdosa, Tuhan bisa menjadi juru selamatmu. Amin. Yesus dilahirkan sebagai juru selamat. Dia hanya bisa menjadi juru selamat untuk orang-orang berdosa. Orang-orang yang terhilang, mereka yang gagal. Bila engkau datang kepada Tuhan dan berkata, aku orang berdosa, dia melihatmu dan berkata, saya juru selamatmu. Bila engkau datang kepada Tuhan dan berkata, aku orang berdosa yang sangat besar, dia melihatmu dan berkata, saya juru selamatmu yang lebih besar. Kasih karuniaku lebih besar daripada dosa-dosamu. Bila engkau datang kepada Tuhan dan berkata, engkau tidak tahu hal-hal yang buruk yang telah aku lakukan selama ini. Dia melihat dan berkata, engkau tidak tahu hal-hal yang baik yang telah aku siapkan untukmu. Bila engkau datang kepada Tuhan dan berkata, aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri. Dia melihatmu dan berkata, aku telah mengampunimu. Kita tidak diampuni, disucikan, dibenarkan, dikuduskan dengan pengorbanan kita sendiri. Dengan darah kita, dengan kebaikan kita, dengan ketaatan kita. Kita disucikan, dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang kudus, suci, mulia. Amin. Pernyataan Yesus terakhir kali di atas kayu salib, dia berkata,
It is finished. Sudah selesai. Nah, apa yang sudah selesai? Semua nubuatan telah diselesaikan. Telah dipenuhi. Dosa-dosa kita telah diselesaikan. Dosa masa lalu, kini, masa yang akan datang, semuanya sudah diampuni. Kita telah dibenarkan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darah Yesus Kristus. Amin. Penghukuman, penghakiman telah diselesaikan. Tuntutan kekudusan telah digenapi. Amin, oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang kita dapat mengharapkan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita menjadi orang yang diberkati karena apa yang telah Yesus lakukan buat saudara dan saya di atas kayu salib. Amin. Itulah kabar baik. Nah, saya akan tutup dengan ini. Saat kita menghadapi tahun 2022, ketahuilah bahwa Tuhan sudah melangkah di depan bersama saudara dan saya untuk menyiapkan jalan untuk saudara dan saya. Amin. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan artinya bahwa saudara dan saya akan hidup dan melihat tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan seterusnya. Amin. Saya pikir di masa-masa kita hidup saat ini, ayat ini sangat memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun dunia semakin hari semakin jahat, banyak kecelakaan, bencana terjadi di sana sini, tetapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, yang telah dipisahkan. Arti kekudusan adalah hagiasmos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani kados. Kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan untuk Allah. Meskipun dunia mengalami bencana malapetaka, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilindungi, terproteksi dengan sempurna. Amin. Kita akan dilindungi, dilingkupi oleh janji-janji firman-Nya. Amin. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memisahkan bangsa Israel dari dunia. Tuhan menjaga milik kepunyaannya. Tuhan melindungi mereka dari bencana yang terjadi di Mesir. Dalam perjanjian lama, Tuhan memenuhi kebutuhan bangsa Israel dan melindungi mereka karena mereka telah dikuduskan, dipisahkan oleh darah lembu dan kambing domba. Apalagi saudara dan saya yang hari ini di bawah perjanjian baru, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya telah dikuduskan, bukan dengan darah, bukan dengan darah hewan, darah binatang, bukan dengan darah korban hewan, tetapi darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Kita akan dilindungi, diberkati, terproteksi dengan sempurna dari dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Nah, buat saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Saya undang saudara hari ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengasihiku dan mati untukku di atas kayu salib. Darah-Mu yang mulia telah membasuh seluruh dosa-dosaku. Dosa masa lalu, kini, masa akan datang. Semuanya sudah diampuni. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau mati untuk dosa-dosaku. Engkau bangkit untuk kebenaranku. Engkau hidup. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus karena karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Engkau menjadikan aku anak-Mu yang paling Engkau kasih, yang paling berharga di mata-Mu. Dan surga adalah rumahku. Dan aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Engkau, Engkau telah mengaruniakan aku hidup yang kekal dan mengisi hari-hariku dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Amin. Selamat saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan berjalan di dalam perlindungan, penyertaan, kesehatan, dan berkat-berkat yang berlimpah di dalam Kristus Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless.